Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Baranggara dengan NIM 103062300009 dari kelas S1 ITKJ 23002. Di sini saya ingin menjelaskan konsep dasar basis data, konsep dan peran basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan efisien. Basis data memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi seperti e-commerce, perbankan, sistem akademik, dan banyak lagi. Contoh basis data saya mengambil 3. Yang pertama adalah MySQL, yaitu basis data relasional open source yang sering digunakan untuk aplikasi web. Yang kedua ada Oracle Database, yaitu basis data komersial yang banyak digunakan di perusahaan besar untuk menangani data dalam skala besar. Yang ketiga ada Microsoft SQL Server, yaitu basis data yang dikembangkan oleh Microsoft dan sering digunakan dalam lingkungan perusahaan. Banyak kelemahan yang ada di pemrosesan file relasional. Yang pertama ada redundansi data, yaitu adalah data yang sama sering kali disimpan di beberapa tempat menyebabkan inefisiensi penyimpanan. Lalu inkonsistensi data, perubahan pada satu file mungkin tidak tercerminkan di file lain, menyebabkan inkonsistensinya. Lalu ada sulit dalam akses data, tidak adanya standar dalam pengambilan data yang menyebabkan akses menjadi sulit dan memerlukan banyak pemrograman manual. Lalu kurangnya keamanan data, yaitu kontrol akses sulit diterapkan, sehingga data lebih rentan terhadap pencurian atau modifikasi yang tidak sah. Dan terakhir tuh, ketergantungan program terhadap data, yaitu struktur file yang digunakan oleh program sulit diubah tanpa meraih program secara keseluruhan. Kelebihan pendekatan si basis datanya. Nah, pertama itu adalah reduksi redundansi dan inkonsistensi data, yaitu data disimpan secara terpusat dan terkontrol. Lalu ada peningkatan keamanan, yaitu sistem basis data memiliki fitur autentikasi dan otorisasi yang memungkinkan kontrol akses data. Lalu ada kemudahan akses dan manipulasi data, menggunakan SQL dan antarmuka pengguna untuk mengambil dan pengelolaan data. Lalu ada independensi data, yaitu struktur data dapat diubah tanpa harus mengubah program yang menggunakannya. Lalu yang terakhir ada integritas data yang lebih baik, yaitu aturan dan batasan dapat diterapkan untuk menjaga kualitas data. Risiko dalam penggunaan basis data. Yang pertama adalah kompleksitas implementasi. Itu tuh dibutuhkan tenaga ahli untuk merancang dan mengelola basis data. Lalu ada ancaman keamanan, ya resiko kebocoran data akibat serangan cyber atau kesalahan konfigurasi. Lalu ada biaya tinggi, implementasi dan pemeliharaan sistem basis data memerlukan investasi besar. Lalu ada potensi kegagalan sistem atau kerusakan basis data dapat menyebabkan hilangnya informasi yang penting. Kita masuk ke database life cycle atau siklus hidup basis data yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah database initial study atau studi awal basis data. Tahap awal yang melibatkan analisis kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis, mengidentifikasi masalah dalam sistem saat ini dan menentukan apakah diperlukan basis data baru atau modifikasi pada sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada database design, perancangan basis data, yaitu perancangan skema database termasuk model data konseptual, logis, dan fisik, menentukan struktur tabel, hubungan antar entitas, serta aturan bisnis. Selanjutnya ada implementation and loading, implementasi dan pengisian data, yaitu proses pembuatan bisnis data dalam sistem manajemen bisnis data atau DBMS, menginput data awal ke dalam basis data dan memastikan struktur telah sesuai dengan perancangan. Selanjutnya ada testing and evaluation, pengujian dan evaluasi, yaitu menguji performa basis data, keakuratan data, serta keamanan. Mengevaluasi apakah basis data telah memenuhi kebutuhan bisnis sebelum digunakan secara penuh. Lalu dua terakhir adalah operation atau operasi basis data, yaitu basis data mulai digunakan oleh pengguna akhir dalam aplikasi nyata. Sistem mulai menangani transaksi, penyimpanan data, dan pengambilan informasi. Yang terakhir adalah maintenance and evaluation, pemeliharaan dan evaluasi. Memastikan basis data tetap berfungsi dengan baik dengan melakukan perawatan berkala, backup, serta optimasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada kebutuhan, perubahan, atau peningkatan. Kesimpulannya adalah basis data merupakan solusi yang lebih efisien dibandingkan pemrosesan file tradisional.
Meskipun memiliki resiko keunggulan seperti efisiensi penyimpanan, keamanan, dan kemudahan akses membuatnya menjadi bagian penting dalam sistem informasi modern. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.